Halo guys, balik lagi sama gue William Sudana. Dan di video kali ini gue mau update sedikit pergerakan market ya. Setelah kita ngomongin tentang di sini, ini adalah video yang gue upload di hari Sabtu, ngomongin tentang 5 hari lagi hati-hati remblong. Tapi kita ngomongin juga kira-kira upside targetnya sejauh apa dan possibility yang akan terjadi hari Senin. Dan kita mau update langsung aja kira-kira hari Senin ini pencapaiannya kayak gimana. Oke, jadi langsung di sini kita udah ngeliat ya bahwa ini adalah hari Senin. Kalau misalnya kita perhatikan di sini, ini ntar gue matiin dulu. Di sesi Asia tadi, pagi-pagi kita udah ngeliat pergerakan yang masif banget ya. Jadi ekspektasinya di sesi Asia itu kita ngeliat adanya mungkin gap gitu, tapi ternyata tidak ada gap. Di sini gue noting gapnya kecil banget gitu, kecil banget lah ini, nggak ada. Ya nggak apa ya, nggak ada gap lah ya ini. 2001 ke 2000 ini cuma berapa pip aja. Kemudian di sekitar jam 8 ya. Ini kita ngelihat pergerakan yang masif banget sepanjang 1 jam ini. Lihat ya, dari 2001 langsung menuju ke target kita di 2000 R1 semester ini ya. R3 daily 2017. Memang di sekitar jam tujuan gitu, gue udah ngelihat, udah ngasih tahu juga di grup bahwa kita punya equivalent. Di sini ada R1 semester, ada R1 weekly, dan juga R3 daily gitu. Jadi kalau kita ngelihat di sini, memang tugas dari sisi weekly yang hukum jikanya up itu udah dikelarin. Kemudian R3 daily yang juga berdampingan dengan R1 semester itu juga udah di hit. Persis dengan apa yang kita bahas di video yang tadi itu, di video yang ini. Jadi kalau kalian nonton, kira-kira kalian harus udah tahu kira-kira pergerakannya akan kemana kayak gitu. Dan kita lihat di sini ada beberapa kali ya usaha untuk dia nembus. Setelah dia coba untuk tembus di sini, dia ngebuat satu week yang panjang banget, balik lagi sehingga close di 2011. Kemudian sepanjang hari dia hanya konsolidasi aja, dan ini biasa terjadi ya ketika Asia itu masif gerak, Eropanya dia cuma konsolidasi aja bolak-balik di antara range 2016 sampai 2009 kayak gitu. Dan ini di USA, walaupun kita lihat bahwa market USA ini buka di sini 2001, tapi kemudian di sini ada di 2011 gitu. Jadi memang kita lihat market USA ini posisinya masih hukum jikanya up. Tapi kalau misalnya kita perhatikan di H4-nya sendiri kayak gitu. Ini adalah H4 terakhir ya, di sini ada 2013 dan dia bukanya di 2011 gitu. Jadi kita ngelihat bahwa adanya potensi nggak langsung break ke atas lagi, tapi akan ada potensi ke bawah dulu kayak gitu. Dimana kalau misalnya kita perhatikan juga ya pivot dari market USA ada di bawah di sini. Jadi memang kalau misalnya kita perhatikan di sini, kita bisa ngelihat adanya pullback di area sini ya, di 2003 gitu mungkin gitu, karena di sini juga kita ngelihat adanya area imbalance dari 2007 sampai 2004 kayak gitu. Jadi dari area ini yang mungkin posisinya ini akan ditutup. Tapi posisi yang sekarang ini masih bermain-main di area konsolidasinya di 2008 ya, sampai belum tembus sampai sekarang gitu. Jadi kalau menurut gue sih dengan posisi yang sekarang ini, dengan pergerakan yang masif juga, satu hari ini dari pagi-pagi udah di 12 ke atas, menyelesaikan tugas daily, menyelesaikan tugas weekly dan semester gitu. Jadi kalau misalnya di video yang kemarin kita ngomongin tentang tugas semester yang ini mau dikejar R1-nya sekarang udah kelar. Kemudian di R1 weekly ya, weekly yang hukum jikanya up. Ini HB weekly, kita bisa ngelihat HB weekly ada di mana ya? HB weekly ada di atas, sebentar. Kita ngelihat di sini HB weekly itu ini Senin ada di sini HB weekly-nya, jadi udah kelar juga. Oke, udah checklist juga weekly-nya. Kemudian dari sisi monthly juga udah cek ya. Karena kita ngelihat ini HB monthly ada di sini dan posisi udah ke atas, berarti monthly juga udah cek. Daily-nya dari pagi udah dibablasin, jadi udah cek juga. Jadi practically kalau kita ngomong setiap time frame dari semester udah kena R1-nya, kemudian kuartal udah memang bebas tugas, monthly udah bebas tugas juga karena udah membuat high yang baru sesuai dengan hukum jikanya yang up. Kemudian weekly di hari pertama udah terjadi high yang baru juga. Jadi dengan konsep kalau kita merefer ke beberapa kejadian sebelumnya di mana di hari awal-awal itu udah terjadi penyelesaian tugas. Artinya high yang baru sudah terbentuk dengan posisi hukum jika up, maka kita bisa saksikan kira-kira apa yang mau akan dilakukan ya. Apakah kalau misalnya gua ngeliat potensi nextnya tuh ada di sekitar 2033 atau mungkin yang paling dekat itu menurut gua 2023 ya. Ini area di sini nih. Area di sini. Nih.
Jadi area 2223 ini masih ada sisa wick gitu. Jadi mungkin ini yang bisa jadi area yang bisa dikunjungi kalau misalnya gold itu lanjut bablas dari high now-nya itu 2018 kayak gitu. Atau kalau misalnya dia mau kejar atas lagi, yang paling tinggi adalah R2 weekly di 2033 gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dulu closing di hari ini bagaimana gitu, which menurut gua ya potensinya dari sisi sekarang open 2001 ya kan, di hari Senin ini kemungkinan kecil ya menurut gua dia akan closing di bawah itu sih gitu. Tapi dengan posisi yang sekarang kita ngelihat bahwa rejection di R1 semester ini lumayan kenceng dan belum sempat ditembus lagi gitu. Nah sekarang kalau misalnya kita perhatikan di sesi USA ini ya, jikalau kita masih bisa berasumsi jikalau LB USA ada di sini, ini artinya ada di mana, di 1996 gitu. Kita lihat apakah LB USA ini bisa ditembus atau enggak. Kalau misalnya nggak bisa ditembus, berarti ada potensi nanti rejection di 2004 untuk bisa ngejar target high before-nya USA ada di bawah sini. Jadi ya kira-kira mungkin bisa akan kejar retesting lagi area 2016. Menurut gua kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat besok bahwa akan ada rejection lagi, dimana kalau ya weekly-nya udah kelar, kemudian monthly-nya udah kelar, berarti sisa-sisa tugas di bawah. Kita melihat di time frame daily sendiri, kita melihat masih banyak tugas-tugas imbalance di bawah yang mungkin bisa dilakukan. Atau kita bisa lihat juga karena ini masih dalam periode time frame timing weekly, maka kita bisa ngelihat ada potensi harga bisa masuk ke area 1990 dulu untuk melakukan busur weekly. Kalau misalnya dia mau melanjutkan ke atas lagi di sini kejar ke R2 weekly-nya gitu. Nah, jadi beberapa poin yang paling penting adalah dari sisi sekarang Senin itu kalau misalnya terjadi koreksi ke bawah itu sangat wajar banget karena dari sisi time frame itu, dari sisi tugas-tugas di time frame yang besar itu sudah diselesaikan semua di hari Senin ini. Dan selebihnya kita lihat closing hari ini akan ada di mana. Kalau misalnya udah, kita akan bisa menyusun lagi kembali alur ceritanya. Apakah tugas dari sisi semester yang udah ada nyampe R1 semesternya itu dirasa cukup, atau mungkin masih mau kejar target month-nya yang ada di mungkin 2043 gitu. Yang menurut gue nih lumayan jauh banget sih. Karena kita tinggal sisa 28, 29, 30. Kemudian udah selesai untuk tutup bulan. Kayak gitu. Dan dari sisi monthly sendiri kita ngeliat ini posisi masih up strong candle seperti ini. Kita lihat nanti dalam 3 hari ke depan posisi tutup bulannya akan ada di mana. Oke, segitu aja dulu update cepat gue untuk hariannya. Selebihnya kita sama-sama pantau dan kita lanjut aja di Telegram untuk diskusi detail-detailnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa share dan like karena satu like kalian membantu untuk video ini ketemu dengan orang-orang yang membutuhkan. See you.